Presiden Joko Widodo meminta para pemimpin ASEAN menindak tegas kejahatan perdagangan manusia. Ini menjadi salah satu kesimpulan di akhir KTT ASEAN Labuan Bajo. Presiden mengatakan Indonesia ingin melihat ASEAN kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, dan tetap memegang peran sentral di kawasan Asia Tenggara. Kepala negara pun yakin para pemimpin ASEAN memberikan perhatian pada hal-hal yang juga menyentuh kepentingan rakyat, termasuk untuk melindungi pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Mengenai masalah Myanmar, Presiden menegaskan Indonesia siap berbicara dengan junta militer Myanmar, serta pihak-pihak terkait di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Tidak boleh menghambat percepatan pembangunan. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua, terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Di akhir KTT ASEAN Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo juga berbicara tentang penguatan kerjasama ekonomi, kesepakatan untuk membangun ekosistem mobil listrik, dan wacana mata uang lokal ASEAN. Reporter TV One ada Jasmine Rahmadi memiliki laporan langsung dari Labuan Bajo. Jasmine, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat petang Tisa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa di hari ketiga dari acara puncak KTT ASEAN 2023, tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini menggelar konferensi pers di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Media Center dari KTT ASEAN 2023 yang berlokasi di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di mana tadi Presiden Joko Widodo pun menyampaikan beberapa poin yang merupakan hasil diskusi dari KTT ASEAN 2023 yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Ada 3 poin utama pemirsa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana memang poin pertama ini adalah terkait perlindungan dari pekerja migran dan juga korban tindak pidana perdagangan orang ataupun TPPO, di mana Presiden Jokowi mengatakan bahwa pelaku dari TPPO ini harus dihukum seberat-beratnya. Dan memang sebelumnya pun dikatakan pemirsa bahwa TPPO ini merupakan salah bahwa dari TPPO ini bisa mengirim korban dari TPPO ini ke luar negeri bahkan 200 orang sekaligus, sehingga diadakannya MOU ataupun Memorandum of Understanding terkait TPPO ini dianggap sangat penting karena memang ini juga menghindari adanya restoratif justice ataupun penyelesaian perdamaian terkait pelaku dari TPPO. Nah, poin kedua yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pemirsa ini adalah terkait konflik di Myanmar, di mana dikatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia ataupun nilai-nilai kemanusiaan ini tidak dapat ditoleransi, namun sebagai negara ASEAN, memang Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya ini tetap harus menerapkan 5 poin konsensus, di mana memang 5 poin konsensus ini juga terkait engagement ataupun pendekatan dari negara ASEAN satu dengan lainnya. Dan poin ketiga yang diterapkan ataupun diperbincangkan oleh Presiden Joko Widodo ini adalah untuk merealisasikan ekosistem mobil listrik dan juga single use ataupun penerapan currency lokal ataupun mata uang lokal di negara Asia Tenggara. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi atas laporan Anda langsung dari Labuan Bajo.